Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu orang Kristen pun di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat tentang Yohanes 16:13. Yang dimaksud kabar baik oleh Yesus Kristus adalah Nabi Muhammad, sebagaimana juga tercantum di dalam firman Tuhan, Quran surat As-Saff, Quran surat 61 ayat ke-6. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Ini rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Minat Taurati wa mubasiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati qalu hada syihrun mubin. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah, bukan firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dan bukan pula Tuhan yang bereinkarnasi jadi manusia. Tetapi Yesus Kristus di dalam Al-Quran, Yesus Kristus di dalam Bible mengatakan dia adalah Seliyah Eloah. Dia adalah utusan Allah. Dan memberikan kabar gembira, memberikan suatu Injil kebenaran, yaitu datangnya baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Ternyata apa yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran, surat As-Saff, Quran surat 61 ayat ke-6 juga termaktub jelas di dalam Bible mereka, di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Yesus mengatakan begini, saudara. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Dalam bahasa Ibraninya adalah Menahem. Menahem ini adalah seorang laki-laki, bukan sosok roh. Apa kata Yesus? Aku minta kepada Bapa seorang penolong lain. Yang mana seorang penolong lain ini akan memberikan sebuah hukum yang berlaku untuk selama-lamanya. Kalau Yesus berlaku hanya 2000 tahun yang lalu berlakunya. Tapi hukum Nabi Muhammad berlaku selama-lamanya sebagaimana sabda sang roh kebenaran, yaitu baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama kalian berpegang kepada apa? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Berlaku untuk selama-lamanya. Sementara Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Baik di dalam Yohanes 14 ayat ke-16. Kemudian ditafsirkan oleh Yesus di dalam Yohanes 16:13 bahwa roh kebenaran, bahwa sang penolong lain ini adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dan dia memimpin ke seluruh kebenaran, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau orang Kristen tersesat dari jalan kebenaran, menganggap itu Roh Kudus, gagal total, karena Roh Kudus sudah dihembuskan di dalam Yohanes 20 nomor 22, dan Roh Kudus juga sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Jeder 5 menit cukup untuk memberikan opening statement yang terarah, sistematis, dan sangat jelas. Jeder. Jangan nangis RK, menang PK aja. Aduh. Teh Melani, terima kasih. RK, kamu kayak Nobita. RK, buka aja ini kacamatamu, sumpah miring gitu. Coba nggak simetris, kacamatamu itu miring. Ya, kacamata gue ini miring, yang sebelah tangkainya ini miring. Iya, makanya jangan dipakai, malu-maluin aja, miring lo. Kalau gue mau pakai kacamata, lo yang ngatur. Lo bilang aja lo mau mancing biar dapat donasi lo, aku aja simetris tuh. Tuh, kalau Nandar. Udahlah Nandar, gas Nandar. Nah, kacamatamu miring. Terserah miring apa, terserah saya Nandar. Nah, ini Nandar ya, saya bilang kamu Nandar ya. Biar saya ajari kau yang baik dan benar. Ya. Berbicara tentang Injil pada umumnya Nandar, ya, tidak pernah Muhammad itu ditulis di dalam Injil, karena ajaran Muhammad itu bertolak belakang dengan ajaran Injil. Injil mengajarkan tentang kabar baik, Injil mengajarkan tentang damai sejahtera,
Saya belum menjelaskan dan mendefinisikan Injil itu seperti apa. Ya, karena saya nggak mau keluarkan kartu. Tapi saya akan keluarkan kartu itu pelan-pelan, Nandar. Ya. Tetapi saya memulai dari Matius pasal 4 ayat 23. Ketika Yesus berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajarkan dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil dalam Matius 4 ayat 23. Tolong dong Nandar, jangan pakai muka kayak gitu. Jelek sekali Nandar, serius. Jadi Injil di dalam Matius 4 ayat 23 itu menggunakan kata kai keruson to evangelion. Menggunakan kata evangelion, itu artinya Injil. Nah, Injil ini artinya kabar baik. Markus 1 ayat 14 pun berbicara tentang Injil Allah. Ya, dia menggunakan to evangelion tes basileies, ya, leias. Kemudian Lukas 4 ayat 43 berbicara tentang Injil kerajaan Allah menggunakan kata evangelestai. Nah, itu aja Injil. Nah, apakah kata Injil ini, evangelion atau evangelestai ini ada dalam perjanjian lama? Yes, ada dalam perjanjian lama. Kata Injil atau evangelion artinya kabar baik. Pertanyaannya, apa isi kabar baik? Di dalam Septuaginta, evangelion ini diterjemahkan dengan kata besorah. Nah, besorah dalam perjanjian lama ini diterjemahkan dengan kata evangelion dalam Septuaginta. Contoh kasus kata besorah yang dipakai atau evangelion yang dipakai itu adalah dalam 2 Samuel pasal 4 ayat yang ke-10. Biar kau mengerti, Nandar. 2 Samuel 4 ayat 10 itu dia menggunakan kata apa? Kabarnya, kabar baik. Dia menggunakan kata evangelia. Nah, evangelia ini diartikan juga sebagai besorah, kabar baik. 1 Raja-Raja 1 ayat 42 berbicara tentang evangelion, berbicara tentang kabar baik. Apa isi kabar baik itu? Apa isi kabar baik itu yang menjadi pertanyaannya? Isi kabar baik itu berbicara tentang besorah. Nandar, saya pikir kamu memahami tentang bahasa Ibrani. Yohanes 1 ayat 14, dia bilang apa? Hadafar nihya. Apa ini? Basar hesakan betoknu. Evangelia kabar baik itu berbicara tentang basar wesakan betoknu. Kabar baik itu adalah sang sabda itu telah menjadi manusia. Itu isi dari kabar baik. Apa artinya Injil? Injil artinya kabar baik. Apa isi dari Injil? Isi dari Injil adalah sang sabda itu telah menjadi manusia karena menggunakan kata besorah. Gemah kabar baik, besorah ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Proto Evangelion dalam Kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan kabar baik. Nah, begitu Nandar cara membuat sebuah pembukaan yang benar, melampirkan ayat Alkitab. Jadi, apakah Musa beriman kepada kabar baik, sang kabar baik itu? Yes, Musa beriman kepada sang kabar baik itu, yaitu Kristus. Di dalam Kejadian 14 ayat 18 dalam Taurat Musa, Musa menuliskan Melkisedek Raja Salem itu membawa roti dan anggur. Apa makna besar daripada roti dan anggur dalam perjanjian lama? Simbol dari kesengsaraan. Dan Yesus Kristus berkata, inilah roti, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Apakah Musa beriman kepada Kristus? Yes, Musa beriman kepada Kristus karena Musa menguasai dan mengenal tentang besorah, yaitu sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Nandar, pertanyaan saya kepada kamu. Apakah Nabi Muhammad mengajarkan kabar baik? Apa isi kabar baik? Pertanyaan saya. Apa isi kabar baik yang dituliskan dalam Al-Quran? Jawab pertanyaan saya. Silakan. Aduh. Apa jawab? Jangan lupa pertanyaan saya ya. Apa isi kabar baik? Siap. Dalam Al-Quran ya. Ya, siap.
Kena kau nanti Nandar. Siap. Oke. Simpel pertanyaan saya, tapi jangan sampai kau kena Nandar. Siap. Oke. Pencet, jangan melamun. Sudah? Si RK ini kemana-mana guys, selalu begitu, gak nyambung dia. Sok-sok baca Ibrani, salah lagi baca Ibraninya. Nih, gua tunjukkan kesalahan si RK. Saya diam itu, ternyata lu tuh belajar lagi yang benar RK. Yohanes 1 nomor ke-14. Di sini dikatakan hadabar nihyah basar fesakan betokhenu. Kenapa kamu baca betoknu? Kalau beteknu itu di sininya seva, di sini sere. Lo belajar lagi yang benar. Kamu baca Ibrani salah, isinya pasti salah. Betoknu, di mana ada betoknu? Di situ sere. Saya belajar Ibrani 3 tahun, kamu mau bohongi saya. Dol, pada bisa. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Si Elia Miron, si Joseph saja kapok debat dengan saya. Ya, kamu beberapa kali menolak karena kamu butuh koin, makanya kamu nerima saya kan. Baik. Saya akan buktikan. Jadi si RK ini, RK kamu tuh bisa debat apa enggak sih? Kita membahas tentang kebenaran Nabi Muhammad sebagai kabar gembira. Di mana ayat itu, kalau kamu mau tahu kabar gembira di dalam Al-Quran itu siapa? Kan ayatnya sudah saya berikan. Baca Quran surat 61, Quran surat As-Sof ayat ke-6. Saya bacakan buat kamu. Saya mah bisa hafal Quran. Nih baca, dengarkan baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira. Apa kabar gembira dari Yesus? Tentang datangnya seorang rasul, seorang nabi bernama Muhammad. Ahmad nama gelarnya. Itu jelas saya sudah sampaikan di awal. Nanya lagi, kenapa kamu tertawa di dalam kegelisahanmu? Kabar gembira yang dimaksud oleh Yesus adalah Nabi Muhammad. Begitu pula di dalam Injilmu. Begitu pula di dalam gospelmu. Kamu nanya seolah-olah tidak mendengar apa yang saya sampaikan di awal. Catat Quran surat 61 ayat ke-6. Kabar gembira itu datangnya baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Saya akan buktikan kepada Anda. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, banyak hal apa yang belum disampaikan oleh Yesus? Banyak hal apa yang belum disampaikan oleh Yesus sehingga Yesus memerlukan kedatangan seorang Ahmad. Nih saya bacakan kepada Anda. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus gagal mempersatukan Protestan dengan Katolik. Katolik baptis percik, Protestan baptis selam. Katolik memuliakan Bunda Maria, Protestan menistakan Bunda Maria. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Mana ada Roh Kudus tidak mampu berkata dari dirinya sendiri, katanya Roh Kudus Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ini berkesesuaian dengan Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Dengarkan baik-baik. Quran surat An-Najm Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan itulah yang didengarnya. Kamu menyembah Roh Kudus, katanya Roh Kudus Tuhan. Mana bisa roh kebenaran adalah Roh Kudus? Orang ngomong dari dirinya sendiri saja tidak bisa. Yang ketiga, katanya ini Roh Kudus. Sekarang berita apa yang disampaikan oleh Roh Kudus tentang hal-hal yang akan datang di dalam bahasa Ibraninya? Perhatikan.
Ini kalau bahasa Ibrani saya benar. Nih, abal hu itu kata ganti orang ketiga laki-laki. Sedangkan Roh Kudus itu perempuan. Kejadian 1 nomor 2, Roh Kudus perempuan. Kalau hu di sini roh kebenaran laki-laki. Aser hu ruaha ehmet. Emet fonetik spellingnya Ehmet Ahmad. Keseya bo yadrik ethem el kalha emet. Memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Khilo yedaber me asmo. Ceder kamu. Jawab pertanyaan saya. Jangan ngelamun kamu. Jawab pertanyaan saya. Tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Nekwan Pika. Thank you so much. Mwah. Kalah si RK. Dia mulai senang guys. Karena dia menang PK dia senang. Lah iyalah senang juga lah. Debat menang, PK menang. Siapa yang nggak senang? Jawab pertanyaan saya. Jangan melebar kemana-mana. Allah adalah. Dengar baik-baik. Nanti saya kasih pertanyaan kau di ujung. Pegangan Nandar, pegangan baik-baik gitu, pegangan yang kuat Nandar. Soalnya ini kabar baik, kabar gembira dari Nabi Muhammad ini Nandar. Teman-teman penasaran nggak? Pasti penasaran dong kabar gembira dari baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah memberikan kabar gembira juga loh. Nanti kita baca kabar gembira dari baginda Rasulullah. Tapi kita jawab dulu pertanyaan Nandar. Sebenarnya udah nggak sistematis tapi nggak apa-apa. Nandar, Yohanes 14 ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Dia menggunakan kata apa di situ? Tauta lelaleka humin parhumin menom. Ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 25 itu di situ menggunakan kata Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tetapi penghibur ayat 26-nya yaitu Roh Kudus. Yaitu akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam namaku yaitu dalam. Nandar, pertanyaan ayat Yohanes 14 ayat 26 yang kau bawakan ini Nandar. Sejak kapan? Teman-teman ingat ya, ini pertanyaan saya. Di mana? Karena dia membawa ayat ini, pertanyaan saya, Nandar. Di mana dalam Asmaul Husna kalian memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa? Apakah Nabi Muhammad juga diutus dalam nama Yesus seperti yang kau katakan kemarin? Ya, itu Nandar. Sementara Nabi Muhammad saja tidak mengenal Bapa dalam Al-Quran. Kemudian Nandar, poin berikutnya. Kita lihat Nandar ya. Di sini Parakletos. Ya. Parakletos ini adalah bentuk apa Nandar? Nominatif maskulin plural. Jadi Parakletos penghibur itu adalah bentuk nominatif, bukan proper name. Kalau Muhammad itu proper name. Ya kan? Kalau Muhammad itu proper name Nandar. Di situ Parakletos yang kau bawakan ayat itu bukan proper name. Di situ nominatif. Apakah Muhammad itu benda? Kata benda? Jawab pertanyaan saya. Ya, Muhammad itu bukan kata benda, bukan nominatif. Kalau di situ penolong itu gramatikalnya merujuk pada proper name, saya mungkin hari ini mu'alaf Nandar. Karena di situ merujuk proper name, merujuk pada Muhammadmu. Tapi sayangnya ayat yang kau bawakan itu bukan proper name. Tahu malu Nandar. Jangan kasihan kasih dong nama-nama Muhammad itu ada dalam Alkitab. Walaupun di situ nominatif, jadikan aja itu proper name kasihan nggak ada kayak gitu Nandar, memalukan Nandar. Di situ nominatif bukan proper name, tahu malu. Ya. Kemudian Nandar, mari kita baca kabar baik yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Baqarah 223. Maka lihatin Nandar. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu dengan benar. Kapan bagaimanapun yang kamu sukai, utamakanlah hal yang terbaik. Utamakanlah dirimu, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah kamu kelak akan menghadap kepadanya. Sampaikanlah apa ini Nandar? Ini kata Rasulullah. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Kamu tahu nggak Nandar isi kabar gembira ini? Mari kita lihat asbabun nuzulnya. Oh, lap keringat Nandar, lap dulu mukanya. Kita lihat.
Asbabun nusul riwayat lain adalah bahwa Umar datang menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, celakalah aku ya Rasul." Nabi bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu celaka?" Ia menjawab, "Aku berjimak dengan istri dari belakang tadi malam." Sehingga muncullah ayat ini. Rasulullah bilang itu adalah kabar gembira. Kita lihat kabar gembiranya, asbabun nuzulnya apa? Aku dengan istriku dari mana? Dari belakang tadi malam. Sehingga dia bilang, "Aku celaka ya Rasul." Sehingga ayat ini mengatakan kabar gembira. Nandar, kabar gembira yang dimaksudkan dalam Alkitab itu bukan berhubungan yang begitu-begitu, Nandar. Kabar gembira dari belakang ini pertanyaan saya, Nandar. Jangan tertunduk lesu, Nandar. RK itu slow tapi pedas mulutnya, ya. Kabar gembira yang dimaksudkan itu apa, Nandar? Dari belakang itu maksudnya apa, Nandar? Tolong dijawab. Lain kali mukanya, Nandar jangan marah, jangan nangis, Nandar ya. Nekwa, terima kasih, menang lagi. Aduh, berkat Nekwa nih menang lagi. Bunda Nekwa, terima kasih. Nekwa ini laki-laki apa perempuan nih? Makasih ya, berkah selalu. Nekwan. Kalau Mas RK. Aduh. Ayo mulai. Pantes ya, teman-teman, diakui atau tidak ya, bukan saya menyombongkan diri. Banyak yang mu'alaf itu menyebut nama Bang Juma dan menyebut nama saya loh. Saya mu'alaf karena sering lihat debat Bang Juma. Ada tuh yang bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa Arabik, bisa Aramaik. Siapa namanya itu yang ganteng itu katanya? Oh itu, Yonatan Nandar. Itu saya diakui loh. Tapi tidak ada orang Kristen yang murtad gara-gara lihat debat RK dengan saya. Yang ditanya apa, jawabannya apa. Nih RK, kamu yang apa? Ayat yang kamu baca itu dari belakang apa, RK? Kamu baca di dalam bahasa Arabnya. Jadi pernah ada sahabat yang kemudian mengadu ya. Itu dari belakang itu maksudnya doggy style, gaya favorit saya. Nah, orang Yahudi itu melarang gaya doggy style. Ya, tapi dalam Islam itu datangilah istrimu dari manapun kamu suka. Yang penting bukan dari dubur. Kalau doggy style itu gaya favorit saya, suka saya. Oke. Kita lihat teman-teman. Nah, jelas di dalam Quran surat 61 ayat ke-6. Ini loh RK. Ini RK loh. Yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datang seorang Rasul yang akan datang setelahku. Ini jelas kabar gembira itu mengacu tentang datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Loh, kamu kok malah kemana-mana, malah ke doggy style. Itu gaya favorit saya RK. Doggy style itu, jujur ya, saya kan sudah nikah, jadi saya tahu gaya favoritnya. Bukan tentang apa-apa. Gak nyambung kamu RK. Nih RK, Roh Kudus kamu itu perempuan. Kamu jangan tertawa RK. Nanti kamu jawabannya gak nyambung lagi. Nih RK, Roh Kudus kamu itu perempuan. Genesis 1 nomor 2. Coba dilihat di sini. Nih, kalau Roh Kudus itu perempuan nih, ruah itu feminim. Sedangkan kita lihat, sedangkan Yohanes 16 ayat ke-13, coba kamu baca di sini. Abalhu, sebentar, abalhu, hu itu kata ganti orang ketiga laki-laki. Nah, saya tunjukkan juga Yohanes 14 ayat ke-16. Coba perhatikan di sini. Ya, nih. Aku akan minta kepada Bapa, sebentar. Aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Ternyata di dalam bahasa Ibraninya seorang penolong lain itu Menahem. Menahem ini laki-laki. Pertanyaan saya nggak kamu jawab, RK. Ini pertanyaan saya, tolong kamu jawab. Kamu tolong jawab. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pertanyaan saya, kalau roh kebenaran ini Roh Kudus, kenapa Roh Kudus gagal di dalam memimpin seluruh kebenaran? Protestan dan Katolik. Protestan menghinakan Bunda Maria, Katolik memuliakan Bunda Maria. Jawab, kenapa Roh Kudus gagal? Yang kedua,
Kenapa Roh Kudus tidak mampu berkata dari dirinya sendiri? Ini Nabi Muhammad. Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Berikutnya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus juga gagal. Kamu tahu nggak? Roh Kudus itu pernah gagal ketika gembala dari Gemahab menubuatkan tahun 2012 bulan 12 tanggal 12 terjadi kiamat. Ternyata Roh Kudus gagal total. Jadi ini bukan Roh Kudus, tetapi adalah Nabi Muhammad. Kalau kamu sanggup membuktikan bahwa ini adalah Roh Kudus, tolong jawab seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus. 1. Kenapa Roh Kudus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Ketiga, berita apa yang disampaikan oleh Roh Kudus? Jawab pertanyaan saya. Kemudian kamu baca Yohanes 20 nomor 22. Roh Kudus itu sudah dihembuskan oleh Yesus. Sedangkan roh kebenaran itu syaratnya dia akan diutus oleh Allah ketika Yesus sudah pergi. Sebelum Yesus pergi, Roh Kudus sudah dihembuskan loh. Yohanes 20 nomor 22. Nah, ini relevan dengan tema yang saya sampaikan, dengan tema yang kamu minta. Kamu ditanya apa? Larinya ke doggy style, larinya kemana-mana. Jaka sembung bawa golok gak nyambung, RK. Jaka sembung bawa golok nandar KO. Oke, salah. Nekwan Pika, aduh, Nekwan Pika, terima kasih. Mayang Sari, terima kasih. Tuh ada artis di sini mah. Ada artis Teh Mayang Sari. Di sana nggak ada artis, di sini ada artis nih. Saya itu orang Kristen itu tidak perlu artis-artis, yang penting lihat ini, kami menang PK. Oi, menang PK, oi. Oke, sekali aja PK lu. Jawab yang benar. Inilah letak perbedaan kabar baik di dalam kekristenan dengan letak perbedaan kabar baik di dalam Islam. Nandar saja sudah mengakui kabar baik dalam Al-Baqarah 223 itu adalah doggy style. Nandar saja sudah mengakui bahwa letak kabar baik dalam Islam itu adalah dalam Al-Baqarah 223. Nandar mengakui tadi doggy style katanya. Nah, tetapi orang Kristen kabar baik itu apa? Sang Sabda itu menjadi manusia. Bas basar wesakan betoknu. Itu kabar baik, di mana sang Allah itu, sang firman itu menjadi manusia. Sehingga gema kabar baik itu sudah ada dalam Kejadian 3 ayat 15. Sangat-sangat rohani dalam Alkitab. Itu berbicara tentang kabar gembira. Dan ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Maria menerima kabar dalam doa dalam Angelus Domini. Maria menerima kabar gembira dari malaikat, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, itu kabar baiknya. Nah, sekarang Nanda, perbedaannya sudah jelas. Kabar baik di dalam kalian itu adalah kabar baik berbicara tentang apa? Al-Baqarah 23, dogista, itu kan yang kau bicarakan sesuai dengan asbabun nusulnya. Kemudian Nanda, poin berikutnya. Roh Kudus itu nggak pernah gagal, Nandar. Ini Nandar, saya tunjukkan, Nandar ya. Roh Kudus itu tidak pernah mengajarkan tentang apa? Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Roh Kudus itu mengajarkan tentang apa? Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus gak ngajarin ini, Nandar. Dalam surah Muhammad ayat yang keempat, Roh Kudus tidak pernah mengajar untuk tebaslah batang leher mereka. Karena kerja Roh Kudus itu adalah apa? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Kerja Roh Kudus itu nggak mengajarkan tebas batang leher mereka. Bigo. Roh Kudus itu mengajarkan kelemah lembutan, bukan mengajarkan tentang apa? Tebaslah batang leher mereka. Itu buah-buah roh. Kenal, Nandar. Kemudian Nandar, ya, poin kedua, maaf Nandar, saya halus saja Nandar. Roh Kudus itu tidak pernah mengajarkan apa Nandar? Roh Kudus kami tidak pernah mengawini anak kecil.
Roh Kudus kami tidak mengawini anak usia di bawah 6 tahun atau 9 tahun. Nggak pernah Roh Kudus ngawini anak usia di bawah 9 tahun. Nggak ada Roh Kudus kami ngajarin kayak gitu. Karena Roh Kudus kami jelas, Nandar, ada pengendalian diri. Nggak mengajarkan untuk mengawini anak di usia di bawah 6 tahun, 9 tahun. Bukan Roh Kudus namanya ketika Roh Kudus mengawini anak usia 9 tahun. Nggak ada. Coba kau jawab, ada nggak di dalam Alkitab Roh Kudus itu mengawini anak usia 9 tahun? Nggak ada dalam Alkitab. Saya tidak tahu kalau di dalam kitabnya abang-abang Nandar ini ada nggak ya? Ada nggak Roh Kudus itu mengawini anak usia 9 tahun? Saya tidak tahu. Kalau ada ya ada, kalau tidak ya tidak. Jika ya katakan tidak. Jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Saya katakan ya. Roh Kudus tidak pernah mengawini anak usia 9, di bawah 9 tahun. Tapi saya tidak tahu di kitabnya kamu seperti apa. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan tebaslah batang leher, Nandar. Tapi Roh Kudus. Kemudian Nandar, poin kedua, kau bicara tentang orang Katolik, Nandar. Katolik dan Protestan. Nandar, kami ini bicara tentang suksesi apostolik. Satu kudus, Katolik dan apostolik. Nandar, kalau saya menjelaskan tentang apostolik, kau tidak akan mengerti tentang kerasulan. Satu kudus, Katolik dan apostolik. Ya Bapak dalam perayaan Ekaristi. Ya Bapak perhatikan dalam tata perayaan Ekaristi Gereja Katolik apa yang kami doakan dalam misa. Ya Bapak perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh dunia. Sudilah engkau. Itu doa-doa. Tapi saya tidak baca doa itu juga kau nggak ngerti. Orang Katolik selalu mendoakan gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia dalam tata perayaan Ekaristi. Jadi kau bilang di mana? Karena apa? Satu kudus, Katolik dan apostolik. Nandar, tolong kau jawab pertanyaan saya, Nandar. Ya, Roh Kudus ada nggak ngawinin anak di bawah 9 tahun? Kalau di dalam Alkitab nggak ada. Jangan cemburut, jangan nangis, Nandar ya. Udah kalah PK. Lesu pula. Nah, besok demo Idul Adha, teman-teman ya. Ya. Tolonglah bantu si Nandar juga, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah kasih gift ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, inilah ya si RK ini ya. Pedis, Nandar, kau rasa kau makan lombok tidak? Pedis. Oke. Yang ditanya apa, jawabannya kemana? Memang RK kalau debat dengan saya mesti kalah debat. Justru Roh Kudus itu mengajarkan menikahi bocah usia 3 tahun. Nih saya bacakan kepada Anda ya. Ini di dalam kitabnya Yahudi ya, di dalam Sefaria. Genesis perek esrim vehames ya. Jadi pasal ke-25, Mispar esrim pasal 20. Coba perhatikan di sini. Coba perhatikan baik-baik. Dus Ishak was then 37 years old. At that period the Rivka born and he waited until she was fit for marriage. 3 years and then married her. Tuh, ternyata Roh Kudus menikahkan Ishak dengan Ribka pada saat Ribka usia 3 tahun. Sementara Ishak itu 40 tahun nikahi Ribka. Ini Roh Kudus mengajarkan bocah 3 tahun dinikahi, jeder. Sudah saya katakan ya. Tidak ada pendebat Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Semua hujatan Kristen itu dijawab oleh Bible mereka sendiri. Umur 9 tahun. Di dalam Biblemu, Roh Kudus mengajarkan menikahi Ribka usia 3 tahun. Wah, sempit kali itu kali ya. Krek, krek, krek. Waduh, apalagi punya saya besar, panjang. Wah, bahaya itu. Nah, Yesus mengajarkan RK, inilah Islam itu lengkap. Makanya kata Yesus, Nabi Muhammad akan mengajarkan seluruh kebenaran. Saya tunjukkan kepada kamu. Jadi orang Yahudi itu kalau berhubungan suami istri nggak boleh pakai gaya. Suami di atas, laki-laki di suami di atas, istri di bawah. Tapi dalam Islam mau gaya apapun boleh, asal jangan lewat anus. Nih. Dalilnya mana? Quran surat RK, Quran surat Al-Baqarah ayat 223.
Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah mereka ya dari mana saja yang kau kehendaki, asal bukan dari dubur. Ini datanya jelas nih. Nih, campurilah mereka dengan gaya apapun. Salahnya di mana? Justru Islam ini sejak kamu bangun tidur sampai tidur kembali ada ajarannya. Sekarang saya mau tanya kepada kamu, di mana Yesus mengajarkan pemberkatan nikah? Saya kemarin dengar pendeta S2 Julitinus Harepa MTH, Nandar, di dalam Protestan ini bukan dua sakramen, bukan hanya sakramen baptis sama sakramen Ekaristi, tapi sakramennya ada 3, yaitu sakramen pernikahan. Saya tanya pendeta Julitinus, di mana Yesus mengajarkan pemberkatan nikah? Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Saya ini pengacara, calon pengacara terkenal. Doakan teman-teman ya. Di pengadilan negeri banyak orang Kristen yang cerai. Ngomong saja di dalam Bible nggak boleh dipisahkan. Ternyata faktor terbesarnya karena karena ekonomi dan perselingkuhan. Mengajarkan kesetiaan di PN banyak orang Kristen. Bahkan ada video 9 detik. Nah, itu Kristen itu. Saya nggak mau bahas itu. Kemudian Yesus mengajarkan peperangan. Matius 10 ayat 34, kata Yesus, aku datang bukan untuk membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Lukas 19 nomor 22, apa kata Yesus? Siapa seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bunuhlah mereka di hadapanku. Yesus mengajarkan pembunuhan. Makanya di atas salibnya Yudas itu ditaruh mahkota. Kenapa? Bentuk ejekan dari Pontius Pilatus karena Yesus membuat makar. Di dalam Lukas 19:22 Yesus mengajarkan membunuh. Di dalam kitab Ulangan Yesus mengajarkan membunuh. Apapun hujatan Kristen terhadap Islam, jawabannya ada di dalam Bible. Kejadian 25 nomor 20, Nabi Ishak Ribka dinikahi usia 3 tahun. Datanya jelas. Jangan bermain-main dengan orang hukum. Orang hukum itu kalau ngomong ada datanya. Sekarang jawab semua pertanyaan saya yang tadi yang tidak pernah Anda jawab. Jeder kamu. Kalah PK kan? Menang saya. Kamu ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Nggak tinggi kok kau kan, enggak? Wah, beda sedikit aja lo. Beda sedikit aja lo, bangga. Jawab pertanyaan gua. Tapi menang kan? Beda sedikit. Jangan nangis lo, jawab pertanyaan gua. Kenapa Yesus berbuat makar? Lukas 19 nomor 22. Tentang makar ya? Iya, Yesus berbuat makar. Kayak OPM. Kamu tahu nggak OPM kenapa berbuat makar? Ini udah keluar daripada jalur ya Nandar, tapi nggak apa-apa, sabar ya. Yang keluar dari jalur ente. Ditanya apa jawabannya lain kemana, lain ditanya lain dijawab. Nah, jawab pertanyaan saya. Kita lagi bahas tentang makar. Iya, makar OPM. Terima kasih ya. Nanti kita tahu siapa yang pembuat makar Nandar ya. Iya. Terima kasih. Oh, makasih Kak Agnes. Kenapa? Kok selalu aja muter-muter? Kita sedang membahas Nandar. Kita lagi bahas ya. Oke. Nandar, kau memancing saya untuk membahas sesuatu yang sangat-sangat saya senang, Nandar. Kamu tahu, Nandar, di depan ini sudah Bang Erka siapkan materi tentang makar, Nandar. Makanya saya bilang, Nandar, kau salah orang dengan saya. Yang lain, framingan kau yang di belakang itu saya tinggalkan dulu. Saya fokus dengan kata-kata kau tentang makar. Kau bilang Yesus makar. Oh, saya tidak terima. Saya tidak terima. Kau salah orang dengan saya, Nandar. Saya tinggalkan dulu framingan kau yang di belakang. Sudah cuk, sudah ke sana, sudah ke sini. Saya tinggalkan. Kita bahas tentang makar nih, biar berlanjut nih, Nandar ya. Saya kasih kuliah kau, Nandar. Kita lihat, Nandar. Makar ini artinya busuk dan tipu muslihat. Makar ini adalah busuk dan tipu muslihat. Sumber Kemenak juga Quraisy, dari Quraisy Siap dan juga tafsir lainnya. Saya akan bukakan sumber-sumber yang akan saya bahas. Surah 3 ayat 54 Nandar berbicara tentang makar. Siapa pembuat makar? Surah 27 ayat 50
Di sini berbicara tentang menyusun tipu daya. Surah 6 ayat 123 berbicara tentang orang jahat, mujrimiha, kriminal. Kemudian dalam apa? Surah 8 ayat 30 berbicara tentang khairul makarim. Coba kamu buka dalam surah 8 ayat 30. Berbicara dalam surah 8 ayat 30. Surah 8 ayat 30 berbicara tentang khairul makarim. Siapa yang membuat, siapa pencetus khairul makarim? Saya paling senang nih, siapa sang pendusta itu? Karena coba kau buka dalam surah 8 ayat 30 bahasa Arabnya menggunakan khairul makarim. Coba kau buka. Kalau RK salah, silakan bantah. Nah, khairul makarim ini apa? Nandar, saya kasih kau kuliah, Nandar, gratis, Nandar, 2 SKS. Apa kalau tentang rencana Allah? Kita lihat, Nandar, ya. Khairul makarim ini apa, Nandar? Saya tunjukkan kamu tentang khairul makarim. Ya. Dalam surah 8 ayat yang ke-30. Ya. Surah 8 ayat 30. Dia bilang apa surah 8 ayat yang ke-30? Nandar, saya akan bahas satu persatu itu, Nandar. Tenang, Nandar. Kita lanjutkan tentang makar, ya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan engkau, membunuh. Allah menggagalkan tipu daya. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dalam surah 8 ayat 30. Kemudian dalam surah 6 ayat 123, siapa yang menjadikan manusia itu sebagai orang jahat, sebagai orang kriminal? Nanti habis ini saya buka datanya. Saya buka datanya, ya. Nah, surah 3 ayat 54 berbicara tentang khairul makarim. Siapa pembuat khairul makarim itu? Dalam surah 8 ayat 30. Coba kau lihat. Ya. Nih, Nanda. Dia bicara apa? Wallahu khairul makarim. Wallahu khairul makarim. Ya kan? Nah, siapa pembuat itu? Makarim itu, makar itu. Sementara kita melihat dalam sebuah definisi, makar itu artinya pendusta. Siapa dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30 itu sebagai khairul makarim? Siapa? Tolong dijawab pertanyaan saya. Jangan kau tuduh itu Yesus. Jangan kau tuduh itu Paulus. Jangan kau tuduh itu Petrus. Jangan kau tuduh itu Rasul Yohanes. Jangan kau tuduh orang-orang dalam Alkitab. Sekarang kau jawab pertanyaan saya, karena tadi kau menuduh bahwa itu adalah Yesus sebagai pembuat makar. Saya minta pertanggungjawaban kamu dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Siapa di situ? Wallahu khairul makarin. Kamu jawab pertanyaan saya, jangan kemana-mana, jangan lari dari pertanyaan saya, Nandar. Siapa pembuat tipu daya? Habis ini saya akan tunjukkan data dari Quraisy tentang khairul makarim. Kau kena kau dengan saya, Nandar. Siapa pembuat makar? Kita lanjut tentang pembuat makar. Yang tadi udah biarkan aja tentang kabar baik itu udah biarkan. Karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Kita diskusi lanjutan tentang makar. Apakah Yesus pembuat makar atau Allahmu yang pembuat makar? Apakah Yesus kamu laki-laki kan? Kamu gentle kan? Kamu nggak pakai rok kan? Berarti kamu terima dong tantangan saya tentang makar. Yesus membuat makar, Paulus membuat makar, atau Allahmu pembuat makar? Berani nggak? Kamu laki-laki, kamu harus berani terima tantangan saya. Disaksikan oleh 1000 orang malam hari ini. Di saya ya 1,1. Di kau berapa? Kau harus terima pertantangan saya, Nandar, malam ini. Kita lanjutkan ini, Nandar. Ayo, berani nggak kau ya? Saya lagi terima, mau nih, senang saya udah siap bahan ini. Wah, kalah kita, teman-teman. Jangan kalah, teman-teman, guys. Wah, kalah kita, guys. Kang Alumni, terima kasih. Aduh, RK tuh, Kang Alumni. Masih RK lain ditanya lah ini. Ini RK nih, si RK nih. Semakin banyak gelombang mu'alaf nih RK nih. Kalau kamu jawabannya kayak gitu, RK. Ntar ya RK ya, gua izin translate dulu nih. Kejadian 25 nomor 20 saya translate dulu ke bahasa Indonesia. Translate choice Indonesia. Nah, ini. Ya, oke, mulai. Mulai, jangan panik. Kalah debat lagi kau. Nih RK nih, kejadian 25 nomor 20. Roh Kudusmu menikahkan Ishak dengan Ribka pada saat Ribka 3 tahun nih ya. Ini sudah saya terjemahkan nih ke Indonesia.
Maka Ishak berumur 37 tahun. Saat itu Ribka lahir dan dia menunggu sampai dia layak untuk menikah 3 tahun dan kemudian menikahinya. Jadi Ishak ini menikahi Ribka saat usia Ishak 40 tahun. 37 tahun ketika Ribka lahir, 3 tahun usia Ribka, 40 tahun usia Ishak, dan dinikahilah nih. Dan kemudian menikahinya Seder Olam. Sudah saya katakan, apapun hujatan Kristen di dalam Bibelnya, Ribka dinikahi usia 3 tahun. Sebagai seorang lawyer, calon lawyer terkenal, insya Allah doakan ya 1.200 orang. Ternyata kitabnya mereka mengatakan Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun. Waliyauzubillah. Ini penghinaan. Kemudian dia berbicara tentang makar. Baca Ibrani salah, baca Al-Quran salah. Nandar, Allah makarim. Itu mah menteri pendidikan namanya makarim. Ayat Quran saja salah baca lo. Lo debat salah pilih orang. Saya nggak bisa dibohongi. Salah baca Ibrani, tadi saya ralat kamu. Sekarang kamu baca Al-Quran salah. Ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bukan makarim. Mana ada makarim. Makarim itu menteri pendidikan, Dudul. Baca ayat salah. Nandar, Allah makarim. Paling enggak baca Quran itu ya, kalau enggak bisa baca Latinnya dulu lah. Baca terjemahannya dulu. Ngomong ayat Al-Quran, wallahu makarim. Itu menteri pendidikan. Nih saya ajarin kamu baca. Saya hafal ayat itu, masalahnya. Ya, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Makirin bukan makarim. Coba kamu cek, ada nggak makirim di situ? Orang salah baca, salah kalah debat, bahas tentang nubuatan, lari kemana-mana. Saya jabanin kamu mau lari kemana. Malu orang Kristen yang dukung kamu. Makarim. Kamu dukung makarim. Menteri pendidikan. Ayat itu berbicara tentang pembelaan Allah kepada Yesus. Jadi Yesus itu dituduh disalib. Yesus dituduh dibunuh. Sementara Allah menyelamatkan Yesus dari tipu daya Romawi dan Yahudi yang mau membinasakan Yesus. Allah tolong. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya. Yesus diserupakan. Dan Yesus berubah rupa. Ayat Bibelmu ada yang menyatakan demikian. Saya tunjukkan yang berbuat makar itu adalah Yesus. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Udah salah baca, makarim. Kamu nggak malu sama Ustadz? Yang nonton saya ini ada Ustadz juga. Wallahu makarim. Anjay, makarim. Nih, inilah Yesus mengajarkan ajaran kekerasan dan makar, teman-teman ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di mataku. Kenapa Yesus atau Yudas yang mereka anggap Yesus ditaruh mahkota berduri? Karena Yesus bermimpi menjadi raja. Kenapa Yesus bermimpi menjadi raja? Karena Mesias itu adalah seorang raja, bukan seorang miskin seperti Yesus. Yesus itu miskin, pengikutnya saja cuma 12 orang. Ketika Yesus mau disalib, para pengikutnya kocar-kacir. Kenapa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus? Karena Mesias yang dijanjikan ini adalah seorang raja, punya pasukan. Mesias yang benar itu adalah Nabi Muhammad. Yang dimaksud oleh orang Yahudi itu Nabi Muhammad. Yesus memang benar Al-Masih, tapi kapasitasnya adalah yang diurapi. Raja Daud diurapi, para imam Lewi diurapi. Hanya seperti itu, hanya tidak lebih dan tidak kurang, hanya seperti itu. Mesias yang dirindukan oleh orang Yahudi adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Mesias. Jeder kamu. Lain ditanya, lain dijawab. Jawab pertanyaan saya. Kalah bukan PK kalah debat. Baca Al-Quran, makarim. Coba cek lagi.
Coba RK cek lagi bacaan Qurannya, bener nggak Makarim? Itu berarti pendidikan. Diam, betul. Lanjut. Yes, ya. Oke, Nandar pencet Nandar. Oke Nandar. Saya bilang Nandar ini kutu loncat ya dalam berdiskusi ya. Kutu loncat dalam berdiskusi si Nandar. Makanya saya malas berdiskusi dengan Nandar ini karena semenit ini kita diskusikan yang ini, tiba-tiba menit berikutnya bicara yang kita sembah itu bukan Yesus tapi Yudas. Kita ini mau diskusi tentang makar, mau diskusi tentang kabar baik, lari-lari diskusinya. Jadi diskusinya ini tidak sistematis, tidak terarah. Ya. Tiba-tiba lari kamu menyembah Yudas. Tiba-tiba lari yang disalibkan bukan Yesus, padahal lagi bahas makar. Makanya saya ini udah malas diskusi dengan kamu Nandar, serius. Karena kemana-mana diskusi kamu Nandar. Kamu kemana-mana diskusinya. Ya, semoga Nandar tidak kemana-mana diskusinya. Framing-framing itu tolong dikurangi Nandar ya. Fokus dalam sebuah diskusi itu fokus. Jangan kemana-mana. Kalau orang cerdas itu fokus dalam diskusi. Hanya orang bodoh, hanya orang tolol yang diskusinya kemana-mana. Ya, maaf Nandar, saya harus omong kamu bodoh Nandar. Karena kamu diskusinya kemana-mana. Nah Nandar, kamu baca ini Nandar. Kalau kamu berakademis, diskusilah yang terarah. Ini Nandar, perhatikan baik-baik Nandar. Muhammad, ini tentang Muhammad nih. Ya. Di sini berapa? Allah adalah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya Allah itu pembalas tipu daya. Iya kan? Kita lihat nih Nandar. Di dalam bahasa Arabnya dan juga bahasa Inggrisnya dia bilang apa? The best, terbaik sebagai khairul. Terbaik dalam makirin. Ya kan? Yang saya tanyakan, kenapa di sini Allah best sebagai perencana terbaik dalam sebuah makar? Mari kita buka dalam sebuah definisinya. Anda. Kementerian Agama, makar itu hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Siapa Allahmu sebagai the planners of the best khairul. Sementara pandangan di sini mengatakan Kemenak mengatakan makar itu adalah untuk orang-orang kafir. Siapa Allahmu ini Nandar? Ini Kemenak yang mengatakan loh, makar itu hanya untuk orang-orang kafir. Lah di sini Allah sebagai the best of the planners. Khairul makirin. Siapa Allahmu ini Nandar? Kenapa? Ini Kemenak mau kita lihat lanjutan. Arti makar yang disebutkan yang dipakai oleh orang-orang makar bermaksud buruk. Orang-orang makar itu bermaksud buruk. Makar dihubungkan nih. Hanya orang-orang yang bermaksud buruk Nandar. Nih, dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa makar itu adalah melakukan tipu daya secara sembunyi-sembunyi, memalingkan orang lain dengan tujuan suatu bentuk tipu daya, menimpakan hal-hal yang dibenci orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Siapa Allahmu? Kok di sini dikatakan sebagai the best makirin? Siapa Allahmu Nandar? Kok dia sebagai the best planners? Allahmu sebagai the best planners loh. Perencana terbaik loh. Ayat yang kau bawakan dalam kitab yang kita tadi itu bukan konteksnya bukan sebagai Allah, sebagai Yesus, sebagai makar. Konteksnya bukan itu. Karena dalam bahasa asli terus makar di situ nggak ada. Di situ berbicara tentang keadilan Allah. Artinya makar itu untuk orang-orang kafir. Apakah adalah kafir? Maaf, ini pertanyaan.
Apakah adalah kafir? Karena sesuai dengan pernyataan dari Kemenak. Kata makar untuk orang-orang kafir. Siapa Allahmu? Bigo. Aduh, sampai aku tersendak kayak tadi ketawa. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ayo, terima RK. Terima. Kan sudah saya sampaikan, yang lari-lari kemana-mana itu ente. Bahas tentang kabar gembira, lari ke pernikahan, lari ke makar. Sudah salah baca, ngotot kamu. Nih RK, gua kasih tahu yang bener. Kalau lu nggak percaya, bukan makarim. Makarim lagi. Ada apa sih lu? Kok nyebut-nyebut menteri pendidikan terus? Heran deh. Salah baca lu tuh. Nih, gua baca ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bukan makarim. Makarim itu menteri pendidikan. Tuh, sampai dihafalkan ya. Makarin, bukan makarim. Khairul makirin, bukan makarim. Makirin. Dicatat. Ayat ini berbicara untuk penyelamatan Yesus nih. Tafsir Al-Muyassar ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Kenapa Anda nggak buka tafsirnya? Orang-orang kafir dari Bani Israel telah berbuat makar kepada Isa dengan mencari orang yang diperintahkan membunuhnya dengan keji. Maka Allah melemparkan kembaran Isa kepada seorang laki-laki yang menunjukkan mereka kepadanya. Maka mereka menangkapnya dan membunuhnya serta menyalibnya dengan sangkaan dari mereka bahwa dia adalah Isa. Justru ayat Al-Imran, Quran surat Al-Imran ayat 54 ini membela Yesus. Yesus mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. Kemudian Allah membalas tipu daya orang-orang Romawi dan Yahudi dengan menyerupakan Yesus. Justru kami ini membela Yesus. Sedangkan orang-orang Kristen justru menuduh Yesus. Yesus disalib. Itu hoax terbesar RK. Yang dibahas kabar gembira larinya ke makarim. Larinya ke pernikahan. Setelah saya tunjukkan Roh Kudus menikahkan Ribka saat usia 3 tahun, lari ke makar. Yang berbuat makar itu siapa? Yang berbuat makar itu Yesus. Lukas 19:27. Makanya tingkah laku Yesus di dalam Lukas 19:27 ini dicontoh oleh teroris OPM di Papua. Coba, OPM itu nggak ada yang beragama Islam. Semuanya agama Kristen. Karena terinspirasi dengan Lukas 19:27. Saya nggak ngerti RK. Yang saya tanya apa, kamu jawabannya kemana-mana. Ketika kamu jawab kemana-mana, nuduh saya yang kemana-mana. Sekarang saya tanya kepada kamu RK. Yohanes 16:12. Seluruh kebenaran apa yang dipimpin oleh Roh Kudus? Sementara Roh Kudus gagal mempersatukan Katolik dan Protestan. Baptisnya beda, liturginya beda, sakramennya beda. Sudah gagal kalau itu Roh Kudus. Kedua, kenapa di situ Roh kebenaran tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Katanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah oknum ketuhanan, dia mampu untuk berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang ketiga, berita apa yang disampaikan oleh Roh Kudus? Saya tanya, ini yang mestinya kamu kupas, ini yang mestinya kamu jawab. Jangan kemakar, bacanya makarin, padahal makirin. Beda artinya. Inilah Al-Quran. Kamu salah ucap, salah makna. Makarim itu orang yang dimuliakan. Gimana sih membedakan makirin dengan makarim aja tidak bisa. Kalau dalam bahasa Ibraninya sering saya katakan lehitraot haferim, pehaferot hayak karim. Ya karim itu yang dimuliakan, yang disayangi.
Ini hoirul makirim, sebaik-baiknya yang dimuliakan. Artinya beda. Makirim, makarim dengan makirin, Dudul. Tuh kan, garuk-garuk kepala. Udah jawab saja pertanyaan saya. Sekarang saya tanya kepada Anda secara spesifik. Siapa yang ngajarin para pastor, para pendeta tentang pemberkatan nikah? Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang disatukan Bapa tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Siapa yang ngajarin itu? Itu yang ngajarin manusia. Yesus tidak pernah ngajarin. Roh Kudus tidak pernah ngajarin. Jeder kamu. Jawab. Garuk-garuk kan lo? Ya saya garuk. Nandar, kau pancing saya, barbaran saya keluar, Nandar. Loh. Ya udah jangan gitu RK kamu mah kalau kau tahu toh RK kalau barbar kayak gimana? Ya iya, lu kalau udah jangan RK kalau barbar kayak gimana? Kau mau memancing singa yang mau lagi tidur? Mbak, sekarang saya tanya, ini kita dari hati ke hati. Sekarang lanjut, pencet. Enggak. Sebentar dulu. Kok lu mau barbar? Emang gua barbar dari tadi. Kau lagi pancing singa yang lagi tidur, brother. Iya, sudah silakan. Gimana? Saya pengen tahu. Oke. Nandar, ya maaf ya. Gini Nandar ya. Saya bilang kamu ini ngaco. Tadi bahas tiba-tiba lari ke pemberkatan. Kan kemana-mana Nandar. Lari ke pemberkatan, lari ke ini, lari ke ini. Apa yang mau kau bahas inti poinnya? Ini Nandar, perhatikan Nandar ya. Bunuh diri sebagai jalan ke sorga. Kau pancing saya tentang OPM kan? Bunuh diri sebagai jalan ke sorga. Lihatin Nandar, cara masuk surga dengan melakukan bom bunuh diri. Maaf, ini buku yang ngomong, bukan saya. Janji kenikmatan mendapatkan surga 72 bidadari. Ya. Lihat ini, An-Nisa ayat 66. An-Nisa ayat 66 mengatakan apa? Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, apa ini Nandar? Bunuhlah dirimu. Dan keluarlah kamu dari kampung, niscaya mereka tidak akan melakukan. Siapa yang mengajarkan ini? Kemudian Nandar, poin berikutnya Nandar. Lihat ini. Al-Baqarah 2207. Surah 2, 207. Dan di antara mereka yang mengorbankan apa? Mengorbankan dirinya. Karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun. Siapa yang berbicara tentang OPM di sini? Nandar, lanjut. Surah At-Taubah 111. Sesungguhnya Allah membeli dan orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Mereka berperang pada jalan Allah. Berperang dengan jalan Allah. Lalu mereka apa? Berperang dengan jalan Allah, lalu mereka apa? Membunuh dan terbunuh. Kemudian Nandar, poin berikutnya Nandar. Perhatikan baik-baik. Di dalam surah ya, Al-An'am ayat 123, dia bilang apa? Surah Al-An'am ayat 123 dia bilang apa? Jadikanlah orang-orang jahat sebagai pembesar agar melakukan tipu daya. Padahal mereka hanya menipu diri sendiri dan menyadarinya. Kita lihat dalam korpusnya. Dia bilang apa? Surah 6 ayat 23 di sini kata bahasa Arabnya apa? Mujrimihah. Mujrimina ini apa? It's criminals. Siapa yang menjadikan manusia itu sebagai seorang kriminal, sebagai seorang mujrimihah? Pertanyaan saya, siapa yang menjadikan manusia itu sebagai seorang yang mujrimihah? It's criminals. Mari kita hubungkan dengan ayat-ayat yang saya baca sebelumnya. Itu surah 6 ayat 123. Tolong jawab pertanyaan saya. Itu mujrimihah itu apa? Criminals. Seperti apa? Siapa Allah kamu? Kenapa dia menjadikan manusia sebagai seorang yang criminals? Ini pertanyaan. Siapa Allah kamu? Kenapa dia menjadikan manusia sebagai seorang yang criminals? Siapa dia? Bagaimana dengan ayat-ayat yang saya bacakan ketika dia melakukan bunuhlah dirimu, ayat-ayat yang saya bacakan tadi? Tolong kau jawab dengan ayat itu. Berperang dengan jalan Allah. Dengan ayat-ayat An-Nisa yang dibawakan tadi, bunuhlah dirimu. Ajaran seperti apa ini? Anda, tolong kau jelaskan ini ayat ini.
Kemudian ayat yang tentang makar tadi. Siapa pembuat makar? Ini hubungan semua. Maaf, saya cuma membaca buku ini. Tolong kau jelaskan pertanyaan dari buku ini. Bunuh diri sebagai jalan ke surga. Nandar, saya baru kasih keluar selembar dari buku ini, Nandar. Saya baru kasih keluar. Belum saya kasih keluar dari bersatu tebal dari buku ini, Ibnu Katsir. Belum saya kasih keluar dari ini lagi, Nandar. Belum saya keluarkan. Jadi kalau kita diskusi itu diskusi yang terarah. Jangan tiba-tiba lari ke pemberkatan, tiba-tiba lari ke Yesus itu tidak disalibkan, tiba-tiba lari ke sana, tiba-tiba lari ke situ. Kita diskusi ini tenang, baik-baik gitu. Jangan lari ke sana, lari ke sini, lari ke situ, lari ke sana, tiba-tiba pemberkatan. Konsisten kita dalam diskusi. Ya. Itu kita tolong kita sudah dewasa, kita konsisten. Jadi saya hanya minta kau menjawab pertanyaan, bukan pertanyaan dari saya, pertanyaan dari buku ini. Jadi bukan pernyataan dari Bang RK, pernyataan dari pertanyaan, pernyataan dari buku ini dan pertanyaan dari buku ini. Jadi bukan ucapan dari saya, ucapan dari buku ini. Silakan Nanda. Jangankan satu buku, jangan satu halaman, satu buku saja gua jawab lu. Di dalam Islam yang namanya bundir itu nggak boleh. Dalilnya mana? Quran surat, perhatikan ini RK. Ini gua kasih tahu. Quran surat An-Nisa ayat 29 ya. Bahasa Arabnya nih. Wala taqtulu anfusakum. Ini ya. Ini aku mah bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa juga baca Al-Quran. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rohima. Artinya apa? Nih, Islam itu melarang. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Lalu kamu bertanya tadi, itu tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa memerintahkan kaumnya saling bunuh-membunuh atau bunuh diri, baik di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam ayat Bible, itu berbicara tentang Musa. Ketika Musa mengetahui bahwa bangsanya menuhankan patung anak sapi, akhirnya Musa menghukum bangsa Yahudi untuk membunuh diri mereka sendiri. Al-Quran menceritakan kisah tersebut. Di dalam Bible-mu ada juga, Dul. Ente ini, aduh, nih. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggang dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dengan teman tetangganya. Di dalam dihukum oleh Allah untuk bunuh diri atau bundir. Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah ini. Bukan Allah melegalkan bundir. Saya kira mau mengeluarkan data hebat. Tentang kisah Musa. Dalilnya Al-Quran ada. Nih dalam hadis ya. Nih dalam hadis gua tunjukkan sama kamu. Nih bahasa Arab gundul saja saya bisa baca nih ya. Man qatala nafsihi bisai'in adzabahu yaumul qiyamah. Artinya apa? Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan diazab dengan itu di hari kiamat. Man qatala nafsihi bisai'in azabihi yaumil qiyamah. Nggak ada harokatnya, bisa baca. Kamu wallahu khairul makarim.
Baca Arab nggak becus, baca Ibrani salah. Tak kira singa, ternyata anak embe. Belajar lagi RK. Joseph saja sama saya kapok debat. Mau bahas Katolik, saya tahu ahlinya Katolik. Mau bahas Protestan, saya ahli Protestan. Mau bahas Bible, Ibrani, Yunani, Aramaik bisa baca. Mau bahas tentang bundir, saya juga bisa baca Quran. Bisa baca huruf gundul. Lah lu, wallahu khairul makarim. Lo masih berani lo? Masih mau? Aduh RK, kasihan sekali RK. Oke, gini aja, suruh debater terbaik dari Kristen debat dengan saya tentang konsep keselamatan di dalam Kristen RK. Kamu cari debater Kristen yang paling hebat, Bambang Nursena, yang bacaan Ibraninya tidak lebih baik dari saya. Yang lebih baik bacaan Ibraninya dari saya itu hanya Ibu Rita Wahyu. Oke RK, kamu sudah lesu. Ya silakan kamu closing, nanti habis itu saya closing. Ya, kemarin aku closing duluan, sekarang kamu closing duluan, terus aku closing ya. Udah. Saya hargai keinginanmu. Oke. Iya, silakan. Ayo teman-teman, di ini Lesron ini menangkan APK aku ya. Nandar, ya. Makasih Nandar ya. Jadi saya hargai Nandar, ya mungkin dia minta saya closing, saya hargai Nandar ya. Gak apa-apa. Mungkin lain kali waktu kita akan diskusi lebih lanjut tentang lebih mendalam tentang ini, ya. Lebih mendalam ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa Nandar. Ya, saya hargai kamu teman saya hargai ya Nandar ya. Tapi gini Nandar ya, maaf ya. Firman Allah dalam Al-Quran itu bakoh gak? Minum yang banyak Nandar, supaya yang dehidrasi ya. Firman Allah ini bakoh gak? Bakoh dong firman Allah. Kekal gak? Kekal dong. Kalau firman Allah itu kekal, kenapa dia bilang itu zamannya Musa, kata Nandar? Apakah firman Allah itu tidak sesuai dengan konteks pada zaman sekarang lagi? Katanya bakoh. Tapi kok katanya itu zamannya Musa. Sekarang udah nggak bisa lagi. Itu zamannya Musa RK, bukan zamannya sekarang. Jadi saya bingung, apakah on off? Kadang bakoh, kadang enggak. Saya bingung nih. Nah, ya. Nandar, perhatikan ini Nandar. Ya. Kita lihat Nandar ya di sini. Perhatikan Nandar ya. Bunuh diri sebagai jalan ke surga. Makanya saya tanya, ayat ini bakoh enggak? An-Nisa 66 ini bakoh enggak? Kalau ayat Al-Quran bakoh, kekal, firman Allah itu bakoh, berlaku enggak ini? Dan sesungguhnya kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Kemudian dia bilang apa lagi? Dan kalau demikian, kami berikan kepada mereka pahala dari sisi kami. An-Nisa ayat 67. Lanjutannya, kami berikan pahala dari sisi kami. Kami ini siapa? Kemudian dia bilang apa lagi? Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridoan. Apa mengorbankan dirinya ini? Kemudian dia bilang apa lagi? Berperang pada jalan Allah. Jalan ke surga. Hah? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Lihat ajaran dari Alkitab. Karena itu saudara-saudara, demikian murka Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus.
Ibadah yang kudus itu bukan apakah dengan demikian bunuhlah dirimu. Apakah ini termasuk persembahan yang kudus? Mau kita lanjut guys. Menjawab kebingungan Nandar. Kita bisa lanjut itu menjawab kebingungan si Nandar ini. Tapi sudah kita hargai dia mau mengakhiri ini. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya ya udahlah. Maaf kalau Nandar saya salah-salah kata. Mungkin Nandar di situ sudah malam, Nandar sudah lelah, sudah dehidrasi berdebat dengan RK. Ya, jadi nggak apa-apa. Saya menghargai kau Nandar. Ya, saya menghargai iman kamu. Ya, saya menghargai iman kamu. Ya, saya hargain ya. Kita Indonesia. Maaf juga untuk teman-teman Islam kalau saya salah-salah kata. Ya, saya hanya membaca buku ini dan memberikan pertanyaan dari buku ini, bukan dari saya. Jadi saya tidak ada sangkut pautnya, saya cuma membaca buku ini. Maafkan saya kalau saya ada salah-salah kata, ya. Ya. Semoga silaturahmi saya dengan Nandar ini tidak terputus, ya Nandar ya. Teman-teman, jangan sampai di last day ini teman-teman kita kalah PK sama kaum kafirun, ya. Kita harus menang juga teman-teman ya. Karena kalau kita kalah di last day ini teman-teman, nanti dia ngolok kita, RK udah kalah debat, kalah PK juga teman-teman. Nah ini saya framingan Nandar ini harus kita jaga juga teman-teman ya. Jangan sampai kita kalah. Jadi Nandar, terima kasih banyak ya Nandar ya. Ya the best planner ya. Allahmu adalah the best planners, perencana terbaik ya. Allahmu sebagai perencana terbaik ya. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ya luar biasa Allahmu sebagai perencana, the best planners. Kalau Allahnya saya mengatakan seperti ini, rancangan yang kuberikan kepadamu adalah rancangan indah dan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Itu ayat Alkitab. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Masya Allah, terima kasih Bapak semuanya ya. Aduh, makasih banyak. RK, kamu belajar lagi lah RK. Aku sekarang. Aku coba. Oke. Oke, mute ya. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat wallahu khairul makarim. Salah. Nandar, firman itu bakoh, dudul. RK, kalau mau belajar tentang Islam, belajar yang serius. Nggak ada. Allah itu bakoh, nggak ada. Nih, gua kasih tahu. Masya Allah, Caniga, terima kasih. Kalau bakoh itu artinya serangga, RK. Nih. Ya, ini tuh bakoh. Bakoh itu artinya serangga. Bakoh. Nih. Bako itu artinya serangga. Yang kamu maksud itu bako. Bako dengan bako itu beda. Wujud kidam bako, bukan bako. Kamu berdebat dengan orang Islam, saya ahli Ibrani, ahli Yunani, ahli Aramaik. Dan saya Islamnya bukan Islam KTP. Dulu sekolah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Candi Gelam, di UIN Sunan Ampel Surabaya, disertai Ali Al-Akbar Surabaya. Dosen saya dulu, ya 10 tahun yang lalu, Kiai Haji Abdus Somad Al-Bukhari, Profesor Jahro,
profesor, pokoknya guru-guru besar UIN, Sunan Ampel, Surabaya. Nggak bisa kamu bodohi. Bakoh, bakoh, bakoh. Mana ada bakoh, serangga bakoh itu. Kamu pengucapan aja salah. RK, RK. Belajar lagi ya, Bang RK. Anda salah ngomong saja, kalau bahasa Arab beda arti. Bakoh dengan bakoh itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau bakoh artinya serangga. Nandar, firman itu bakoh. Ya iya, firman itu serangga, Dudul. Kamu salah lawan, RK. Lawan kamu itu bukan orang awam. Ditakuti oleh pendeta di seluruh bumi. Tidak ada orang Kristen yang berani debat dengan saya open camp kecuali hanya kamu. Si Rudi sudah nggak berani. Joseph babak belur. Ya, kamu saja sudah berapa kali menolak live dengan saya. Karena kamu butuh koin, makanya kamu terima debat dengan saya. RK, RK. Baik, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan kamu suatu saat dapat hidayah. Kalau mau belajar tentang Islam, nanti saya ajari deh. Katanya kamu di Sidoarjo, kamu naik kereta ya, naik kereta Gumarang, turun stasiun Cirebon, nanti saya jemput. Nanti kita ngopi di Grage Mall. Gimana? Nanti saya ajari kamu, saya doktrin kamu, saya brainwash kamu, biar kamu tobat, jangan nyembah Bunda Maria lagi. Ya, kamu naik dari stasiun Pasar Turi, naik kereta Gumarang, atau naik kereta apa ya, saya lupa itu, Kertajaya, cuma 150.000. Naik, ya, kalau kamu nggak punya uang, nanti saya gantiin lah. Nanti kamu turun stasiun Cirebon, nanti saya jemput. Gimana? Biar kamu otaknya lurus. Udah salah. Allahu khairul makarim. Sekarang bakoh. Aduh, RK khairul. Mikirin. Aduh. Tapi saya haturkan terima kasih. Kenapa? Karena kita ini simbiosis mutualisme. Ya, kamu itu menguntungkan buat saya. Menguntungkan apa? Akhirnya orang-orang Kristen melihat, orang-orang Katolik melihat, ternyata debater Kristen gak ada yang sanggup ngalahin evangelis terkemuka di dunia ya. Kok orang Kristen gak ada yang sanggup mengalahkan Yonatan Nandar? Orang Kristen kok bacaan Ibraninya salah? Orang Kristen bacaan Arabnya bakoh. Bakoh. Bakoh itu serangga, RK. Aduh, RK, bakoh, bakoh. Kamu banyak blundernya, RK. Nih, RK, lihat nih, bakoh. Nih ya. Ini tulisan bahasa Arabnya bakoh. Kita dengarkan baik-baik, RK ya. Bakoh nih, saya gede ini. Bakoh. 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 Artinya apa? Serangga. Kalau kekal itu bako, RK, bukan bakoh nih. Kekal itu bako. Ini bahasa Arabnya. Pakai hamzah di sini. Kamu belajar Islam, aduh. Oke lah. Mudah-mudahan banyak Kristen yang bertobat, banyak Kristen. Bang M, terima kasih semuanya. Sudah menang debat, menang PK. Aduh, berkah selalu lah buat semuanya ya. Atur nuhun. Terima kasih.